Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Ustaz Baihaqi yang kami hormati dan teman-teman sahabat pejuang subuh ya, pejuang tilawah subuh yang kami muliakan. Alhamdulillah pagi hari ini kita semuanya bisa bertemu kembali, bertatap muka kembali di majelis yang kita rindukan ya Ustazah. Tilawah pagi. Pertama, marilah kita sama-sama menjadikan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita semuanya sehingga pagi ini kita bisa bermuajahah kembali, bertemu kembali di subuh ceria ini. Alhamdulillah. Semoga acara khataman pagi ini bisa berjalan lancar. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Untuk selanjutnya, marilah acara khataman pada pagi hari ini kita buka dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz dan Ustadzah semuanya. Untuk menambah keberkahan khataman kita pagi ini, kita akan dengarkan tilawah kepada Ustadz Wahab. Falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, saya membaca surat Al-Kahfi mulai ayat ke-54. Surat Al-Kahfi ayat ke... Suaranya nggak jelas sudah. Suaranya Ustaz nggak begitu jelas kalau di saya. Mungkin settingan itunya Ustaz, apa mic-nya kendor atau apa headset-nya. Kendor lagi Ustaz itu, kendor. Dia punya mic headset kayaknya. Tadi sempat mungkin tanpa headset. Atau nggak pakai headset aja Ustaz? Sudah suara jelas? Insya Allah saya akan membaca Al-Kahfi ayat 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala wa ma mana'an nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahumul 'adzabu qubula wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa
منذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran Ustadz Wahab wa jazakallah khairan. Untuk selanjutnya yaitu acara inti kita pagi ini yaitu khotaman. Kepada Ustadz Baihaqi dipersilahkan untuk memimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah wassalatu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Ustaz rahimakumullah. Mari kita bersama-sama membaca surat Al-Qari'ah. Dilanjutkan surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 6. Saya guys sudah hadir ini. Sudah, Ustaz. Sudah. Bisa dipimpin Ustaz nanti surat Al-Qari'ah sampai surat Al-Fil nanti dilanjutkan Ustaz Ul sampai surat Al-Lahab nanti insya Allah saya akan baca selanjutnya. Tafadhali. Baik, mari teman-teman semua, kita ustaz-ustazah, kita ikuti sama-sama. Layar Mama masih yang lalu, ganti aja yang biasa normal gitu. Kita awali dari surah Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية
Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
أبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين بالآخرة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, merinding kita semuanya ya. Mendengarkan ayat-ayat dan surat-surat di akhir juz 30 tadi. Tabarakallah buat Ustadz Baihaqi, Ustadzah Zakiyah, dan Ustadzah Ul. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan selalu memberikan perlindungan buat Ustadz Baihaqi dan Ustadzah Ul, Ustadzah Zakiyah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya yaitu tampilan video dokumenter dan wakfa oleh Ustadz Hamid dan tim. Kepada Ustadz Hamid dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Iput, izinkan saya share ya. Share screen. Saya izinkan. Ustaz Ul. Sudah, Ustaz, sudah saya jadikan co-host, Ustaz. Baik.
وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah apa yang membuat bahagia? Saat tersadar bahwa kita tidak pernah saling tahu sebelumnya. Lalu Al-Quran mempertemukan kita, membuat kita saling mengenal satu sama lain, meringankan hati untuk saling mendengar dan menerima, saling mengingatkan dan menyemangati untuk belajar menyurga sama. Perjalanan Al-Quran adalah perjalanan paling romantis. Dengannya, cinta bertemu cinta, hati bertemu hati. Mendengar dan menuturkan Al-Quran, sesungguhnya di dalam ayat-ayat Al-Quran tersimpan cinta. Cinta yang menyucikan lagi menguatkan, cinta yang menyejukkan lagi menenangkan. Adakah kau temukan? Adakah kau rasakan? Masya Allah. Lebih merinding lagi nih ya. Campur aduk terharu. Nggak terasa hari ini kita sudah khatam. Kita lihat semuanya tadi perjalanan kita. Dan kita juga ingat semuanya bagaimana setiap hari kita menunggu status beliau untuk bisa mendapatkan tempat di sesi-sesi. Kalau nggak dapat sesi 1, berjuang lagi untuk sesi 2, berjuang lagi untuk sesi tambahan. Masya Allah. Masya Allah. Tabarakallah Ustadz Baihaqi. Hanya Allah yang bisa membalasnya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan buat beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita nggak bisa mengungkapkan rasa terima kasih kita seperti apa. Hanya Allah yang bisa membalasnya. Untuk selanjutnya, penyampaian pesan dan kesan kepada Umi Solihati, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Anik yang memberikan waktu kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina
wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang kita memujinya, meminta pertolongannya, dan memohon ampun kepadanya. Kita berlindung dari kejahatan dan keburukan amal-amal kita. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang bisa memberi hidayah kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurah atas Nabi yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, serta seluruh umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua jamaah tilawah pagi serta keluarga mendapat syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Yang kami hormati Ustadz Abdullah Baihaqi yang selalu setia mengajak kita bertilawah, mengingatkan kita untuk selalu semangat dalam belajar. Memperbaiki bacaan-bacaan kita dan tidak merasa lelah di tengah kesibukan beliau. Masih menyempatkan waktu untuk bisa membimbing kita semuanya. Semoga Allah berikan karunia kesehatan bersama keluarga. Allah tambahkan terus ilmunya. Sehingga kita pun akan kebagian ilmu yang beliau dapatkan. Dan semoga Allah berikan usia yang berkah, sehingga membawa kebaikan untuk diri, keluarga, juga untuk umat. Dan istiqomah dalam kebaikan. Selamat di dunia dan akhirat. Dan kami mendoakan semoga Allah masukkan ke dalam jannah. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ustazah Zainatul Afiyah selaku koordinator dalam acara ini, dan kepada seluruh panitia, ada Ustazah Zakia, Ustazah Firsandi, Ustazah Rita, Ustazah Hamid, Ustazah Anik, semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang sudah bersibuk ria meluangkan waktu untuk mengatur demi terselenggaranya acara khataman kita di pagi ini dengan gerak cepat yang luar biasa. Kami mengucapkan jazakumullah khair. Semoga Allah memberikan keberkahan dan pahala yang berlipat ganda, serta kemudahan dalam urusan dunia dan akhirat. Dan semoga Allah menyatukan kita dengan kebersamaan kita, disatukan dalam keluarga Ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Quran yang dirahmati Allah, betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita di tengah kondisi negeri kita saat ini.
Betapa Allah punya rencana untuk mempertemukan kita dalam majelis Al-Quran. Sehingga tidak terasa waktu begitu cepat. Yang sejak awal sudah bergabung dengan Ustadz di tilawah pagi, atau yang baru bergabung, betapa kenikmatan yang didapat. Perubahan-perubahan yang setiap orang sudah bisa merasakan perbedaan. Ketika sebelum dan sesudah gabung di tilawah pagi. Yang pastinya semoga ini sebagai amal soleh khususnya untuk Ustadz sendiri, umumnya untuk kita semuanya. Amin, amin ya Rabbal Semoga Allah berikan keistiqomahan dan kami ingin terus belajar alamin. bersama dengan Ustadz, juga teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya, hingga maut memisahkan kita. Teringat dalam sebuah hadis, hadis yang sangat saya sering ulang-ulang membacanya, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Dia menuturkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar, sedangkan kami ada di Selambi Masjid Nabawi. Lantas beliau bersabda, siapakah di antara kalian yang sedang berangkat pada waktu pagi setiap hari ke Buton atau Akik, lalu kembali lagi dengan membawa 2 unta yang berpunuk besar, tanpa mengerjakan suatu dosa atau memutus silaturahim? Kami menjawab, tentu saja kami senang. Wahai Rasulullah, maka beliau bersabda, mengapa seorang dari kalian tidak berangkat ke masjid pada waktu pagi, lalu memahami atau membaca 2 ayat Al-Quran? Padahal hal itu sungguh lebih baik bagi dirinya daripada 2 unta ini. Jika ia memahami atau membaca 3 ayat, itu akan lebih baik daripada memperoleh 3 unta tadi. Dan apabila memahami atau mengajarkan 4 ayat, itu akan lebih baik baginya daripada memperoleh 4 unta. Hadis ini intinya adalah mengingatkan kita akan perbandingan sesuatu yang fana dengan sesuatu yang abadi. Ketika seseorang sedang diam atau bergerak, hendaknya selalu berpikir, apakah ia sedang berbuat sesuatu yang hasilnya sementara dan sia-sia, atau sesuatu yang hasilnya kekal dan bermanfaat. Dan dalam hadis tadi pun, walaupun disebutkan sampai jumlah 4 ayat saja yang disebutkan secara terperinci, tetapi maksudnya adalah semakin banyak jumlah ayat yang dibaca, akan semakin banyak pahala yang diperoleh. Semoga sahabat-sahabat Quran untuk tetap istiqomah. Semoga Allah mudahkan kita. Dan semoga Allah menyatukan hati kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Masya Allah. Syukran kasiran Umi. Mendalam banget ya. Terima kasih nasihat-nasihatnya. Semoga kita semuanya kelak sama-sama dipertemukan Allah di surganya. Amin, amin ya Rabbal alamin. Untuk selanjutnya, doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Baihaqi. Kepada Ustadz Baihaqi dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kulli nikmatillah. Alhamdulillah. Kulli hal. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Ustaz rahimakumullah. Tidak bisa ngomong apa-apa ya. Biasa jadi host. Sehingga kalau nggak jadi host itu gemes gitu. Pengen ngomong aja dari awal. Tapi inilah Al-Quran. Allah berikan banyak keajaiban. Jujur saya pagi ini, atau mungkin di semua waktu, saya tidak ingin saya itu sangat terinspirasi ketika melakukan sesuatu itu, lebih-lebih ketika diberikan amanah oleh siapapun. Nah, bentuknya amanah apapun itu, saya sangat terinspirasi dengan Umar bin Khattab. Cara Umar memimpin, ada satu quotes yang selalu saya ingat dan selalu ingin berusaha saya terapkan. Jikalau engkau merasa sakit, maka dahulukan dirimu sebelum umatmu, sebelum pasukanmu, sebelum santrimu, sebelum siswamu, sebelum siapapun. Dahulukan dirimu untuk maju, menjadi yang pertama untuk merasakan kesengsaraan itu, kesakitan itu. Sebisa mungkin cukup di dirimu saja, rasa sakit itu jangan sampai pada umatmu dan yang lain-lain. Jikalau engkau mendapatkan nikmat, tentu sekali. Jangan engkau bernafsu untuk menjadi yang pertama menikmati kenikmatan itu. Biarlah orang lain, saudaramu, siswamu, santrimu, pasukanmu, bahkan umatmu terlebih dahulu merasakan kenikmatan itu. Karena kalau engkau bernafsu untuk yang menjadi yang pertama, itu sudah menjadi pertanda tidak teruji keikhlasanmu. Tapi hari ini saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena sudah di awal disampaikan, Ustadz, kalau biasanya Ustadz selalu mendahului kita, saat ini Ustadz saatnya untuk duduk manis, mendengarkan saja, ikuti saja, dan nikmati saja. Saya takut terjebak dalam kondisi menikmati sesuatu kenikmatan yang nantinya melalaikan keistiqomahan. Menikmati sebuah kenikmatan yang nantinya bukan makin meningkatkan kualitas takwa iman kita. Karena kita tidak pernah tahu di akhir hayat kita itu kondisinya seperti apa. Masihkah seperti ini dengan Al-Quran? Atau justru meninggalkan Al-Quran? Na'udzubillah, masihkah kita beriman atau nantinya tidak beriman? Maka sangat penting untuk kita memaksa diri kita untuk senantiasa berbuat baik. Salah satu hal yang hanya bisa saya lakukan adalah membaca Al-Quran dan mengajak membaca Al-Quran itu saja. Tidak ada yang lainnya. Penceramah bukan, praktisi ilmuwan bukan, pintar juga enggak. Kalaupun gelar-gelar yang saya dapatkan bisa dibilang keberuntungan, iya mungkin. Karena itu jauh dari, kalau keinginan tidak sama sekali. S1, S2 saya itu sebenarnya bukan keinginan pribadi di jurusan itu. Bukan di situ juga yang saya inginkan. Tapi Allah mentakdirkan, sekalipun bukan keinginanmu, Allah tuntaskan. Nah, itu kan juga sebuah kenikmatan yang bisa jadi menjebak. Sekalipun saya waktu itu S1,
sarjana humaniora yang jauh dari keinginan saya juga. Dan saya berusaha untuk menikmati. Sekalipun menikmati, mungkin orang bilang katanya, sudah mahir. Bagi saya belum apa-apa. Begitu juga ketika S2 di filsafat. Jauh sekali dengan keinginan. Dan itu sangat ditentang oleh keluarga bahkan. Tapi saya mau berbuat apa? Karena kondisinya harus saya teruskan pendidikan. Sehingga saya juga mencoba menikmati ilmunya. Subhanallah, happy ending. Keluarga yang sebelumnya sangat menentang dengan jurusan itu justru mensyukuri. Dan subhanallah, Allah kembalikan kami pada Al-Quran. Setinggi apapun ilmu kamu, kalau kamu kembali ke Al-Quran dan bisa menikmati, itu jauh lebih nikmat dari apapun. Saya pun merasakan, sekalipun hanya setaraf membaca saja. Subhanallah, Allah muliakan, Allah mudahkan, dan mudah-mudahan tidak menjadikan kita terlena untuk senantiasa istiqomah bersama Al-Quran sampai akhir hayat kita. Dan saya pun tidak menyangka, di awal saya membuka tilawah itu iseng aja. Iseng aja itu untuk mengisi kekosongan kita di masa pandemi ini. Apa yang bisa kita lakukan kalau tidak dengan virtual begitu ya. Awalnya hanya satu, kedua bahkan kadang nggak ada yang mau gitu kira-kira. Sampai pada suatu saat saya tidak menginginkan apakah nanti akhirnya heboh seperti ini, apakah nanti senikmat seperti ini, enggak. Yang penting saya mengajak membaca Al-Quran sebisa saya. Dan waktu itu saya merasakan di luar sana itu masih banyak yang belum bisa. Tapi qadarullah, Allah justru mempertemukan orang-orang yang sangat hebat di atas saya. Dan saya tidak menyangka beliau semuanya itu di wilayah masing-masing itu bukan orang sembarangan. Bukan seorang yang pembelajar Al-Quran biasa. Bahkan sangat luar biasa. Sampai-sampai yang dulu itu tilawah awal, itu sampai minder sendiri. Karena apa? Yang gabung kami itu ternyata bukan orang biasa semua. Luar biasa. Ilmunya luar biasa. Semangat belajarnya luar biasa. Sampai murid-muridnya yang mungkin ingin tilawah bersama, itu minder juga itu. Nah, di forum yang sekarang ini saya melihat jumlah pesertanya luar biasa ya. Sudah 32. Saya yakin bervariasi. Ada yang sangat istiqomah sekali tilawah ketika subuh. Ada yang mohon maaf bolong-bolong. Ada yang sempat menyempatkan itu, Afan saya sebutkan nama ya, enggak apa. Ustadzah Farida dari Bondowoso. Itu sebenarnya saya sangat kangen dengan beliau. Ustadz Afan, saya hanya sempat mengikuti 2 kali. Boleh ya saya nimbrung ikut khotaman. Saya tidak akan pernah membatasi siapapun. Dan saya tetap menganggap siapapun yang ikut tilawah subuh itu bukan murid saya. Tapi semuanya adalah orang tua saya. Semua adalah inspirasi saya. Semua adalah doa saya. Semua adalah guru saya. Jadi ustadz-ustadzah, kapanpun ustadzah mau tilawah, kapanpun ustadzah nggak mau pun nggak jadi masalah. Karena itu bagian dari ikhtiar saya untuk menghapus dosa-dosa saya yang begitu banyak yang sangat tidak cukup. Kalaupun saya tilawah 24 jam pun untuk menghapus dosa saya yang saya sengaja, itu sangat jauh. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya, satu-satu semuanya tidak perlu minder. Ayo kalau kita ngaji bersama, tafadhol. Saya sangat terbuka. Jangan menganggap mau belajar dengan saya salah itu. Mari kita sharing bersama bagaimana kita belajar Al-Quran dengan baik, dengan benar tentunya, dan mudah-mudahan kita bisa menikmati membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar, sehingga menghantarkan kita untuk senantiasa istiqomah, siap menghadap Allah dalam kondisi bersama Al-Quran. Insya Allah itu Ustadz-Ustadzah, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita semuanya hidupnya diberkahi oleh Allah, umur kita diberkahi oleh Allah, dan yang paling penting mudah-mudahan menghadap Allah dalam kondisi menggenggam Al-Quran. Hati kita yang menggenggam sekaligus mulut kita sedang membaca Al-Quran. Karena saya pernah di posisi kritis
ketika itu saya kecelakaan ya. Ini sebenarnya ini habis operasi mulut yang bawah ini. Waktu semester 6 ya waktu itu. Nah, ini sedikit cerita sedikit. Waktu itu saya kecelakaan, terus sudah nggak kuat lagi, nggak tahu sudah di bawah alam sadar gitu, karena darah bercucuran dari mulut ini sampai ya mulut bercucuran. Setelah itu dibawa mobil sama teman-teman, saya sampai rumah sakit Islam Jemur Sari waktu itu. Di situ saya saya mencoba untuk ingin baca Al-Quran dalam hati itu, tapi ini nggak bisa ngomong karena nggak bisa gerak, ini secara fisik nggak bisa gerak, jadi mulut sudah nggak bisa gerak. Tapi qadarullah, ketika saya dari RSI katanya biaya waktu itu 10 juta, saya nggak kuat sehingga dirujuk ke RSU Dr. Sutomo. Ada pilihan 3 juta atau 1 juta, saya bilang yang 1 juta aja. Nah, yang ajaib lagi, ketika perjalanan saya dari kecelakaan sampai di RSI Jemur Sari itu, kata teman-teman yang menjaga saya sudah nggak sadar itu. Saya bangun-bangun sudah di RSI Jemur Sari. Kata teman saya, subhanallah, saya itu selesai di Jemur Sari itu baca surat Yasin. Saya nggak tahu. Dan itu jelas katanya. Sekalipun mulut nggak gerak. Itu jelas. Dan itu memang saya pasrahkan, ya Allah, kalau saya meninggal mudah-mudahan hati ini sedang bersama dengan Al-Quran. Gitu. Sampai sekarang pun saya bermimpi mudah-mudahan ketika saya meninggal posisi saya sedang menikmati Al-Quran dan bersama dengan Al-Quran. Maka dari itu sebisa mungkin waktu itu saya habiskan sebisa mungkin. Sekalipun ya masih sering melakukan kesalahan-kesalahan yang nggak penting, yang justru membuat kita khilaf itu. Nah, sampai seperti itu, saya pun nggak tahu apakah saya baca nggak. Kata teman-teman saya yang menjadi saksi, 3-4 orang itu yang membopong saya dan menaruh di mobil itu, saya di awal sudah baca surat Yasin gitu, nggak gerak ini mulut sampai di RS Jemur Sari itu pas selesai surat Yasin. Insya Allah, saya jadi merinding sendiri. Nah, mudah-mudahan yang penting kita semuanya dijaga oleh Allah dan senantiasa bersama Al-Quran. Begitu Ustaz-ustaz sekalian, mari kita doa bersama-sama, doa khatimul Quran, mudah-mudahan Allah jaga kita dan bersamakan kita dengan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbil alamin. Allahumma aslih lana dinana. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amri wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ash. Aslih lana akhiratina allati fiha ma'ad. Waj'alil hayata ziyaratan lana fi kulli khair. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yawma yaqam. Allahumma inni as'aluka 'aishatan hani'atan wa mitatan sawiyatan wa maraddan ghaira mukhzi wa la fadih. Allahumma inni as'aluka khairal mas'al wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal ilm wa khairal amal wa khairal thawab wa khairal hayat wa khairal mamat wa thabbit lana wa taqil mawazina wa haqqiq imanana warfa' darajatana wa taqabbal salatana waghfir khati'atana wa as'aluka al-'ula minal jannah. Allahumma as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannati wan najata. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatika wa min ta'atika wa tuballighuna biha jannataka min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu
الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم اجعل هذا أولادنا وأزواجنا وذرياتنا وأصحابنا أهل عنا خير ولا تجعلنا أيام شر غير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Baihaqi. Rangkaian acara khataman pagi ini sudah kita lewatin semuanya. Masya Allah, semoga kita semuanya istiqomah untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Amin. Amin. Terima kasih kepada gurunda kita Ustadz Baihaqi. Terima kasih Ustadzah Ul, terima kasih Ustadzah Zakia. Terima kasih kepada panitia dadakan yang super duper luar biasa ya, Ustadzah Iput. Terima kasih kepada Ustadzah Rita juga ya, Allah yang membuat video pagi ini, beliau sama Ustadzah Iput. Terima kasih kepada Ustadz dan Ustadzah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mohon maaf, jazakumullah khairan. Mohon maaf jika saya selaku MC dadakan, Masya Allah 5 menit sebelum acara saya dihubungin. Mohon maaf jika banyak kesalahan, saya nggak bisa ngomong, langsung ditembak sama Ustazah Ul. Ya, terima kasih semuanya. Barakallah bi barakatil Quran. Sampai ketemu lagi di tilawah pagi selanjutnya ya Ustadz ya. Selalu kita tunggu. Insya Allah. Kita berjuang lagi untuk mendapatkan kursi setiap paginya. Berburu status. Marilah kita tutup dengan baca istighfar 3 kali, hamdalah dan kafaratul majlis. Astagfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Quran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu ya. Oh, Kita foto bersama dulu sebelum live. Ya,